Ini orang habis perang, Pak. Habis perang, tapi dikatakan belum beriman. Coba. Apalagi kita yang baru habis sholat doang. Ya. Dinyatakan belum beriman, baru sebatas muslim. Gara-gara ijazahnya palsu dibongkar. Siapa membongkar? Allah Subhanahu wa taala. Melalui tangan-tangan orang-orang itu dia bongkar satu persatu, saksi-saksi mata saat itu mengungkapkan itu ijazahnya palsu. Artinya aibnya dibongkar, nauzubillah. Pada diri kita punya aib yang Allah lindungi, Allah jaga tuh. Ya. Oleh karena itu syukuri aib kita ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengutip satu ayat Al-Quran Karim surat Al-Hujurat ayat 14. Allah berfirman, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sadaqallah. Kata Allah, arti secara bahasa Pak ya. Ada orang-orang Arab. Orang-orang Arab tuh Arab Baduy ceritanya sih. Berkata, ngomong di depan Rasulullah SAW. Kata Allah, dia ngomongnya beriman. Tuh, orang Baduy itu ngomong beriman. Tapi kata Allah, gak boleh kamu ngomong beriman. Tapi ucapkanlah kamu baru Islam. Oh. Kan iman belum masuk ke dalam dadamu. Kita kadang-kadang kan merasa sudah beriman, sudah sholat, ya, udah ngaji, udah belajar ilmu agama ke macam-macam ustadz, tuh banyak. Tapi kata Allah, kamu belum beriman, baru cuma menganggap beragama Islam saja. Ayat nih Pak, kalau kita baca tafsir Quran karya Ibnu Katsir, ya, kata beliau, dulu Sa'd bin Abi Waqqas bercerita tentang seseorang dari Bani Khuzaimah. Khuzaimah, ya, datang kepada Nabi cerita tentang pengakuannya sebagai orang beriman. Lalu kata Sa'd bin Abi Waqqas, hadis ini diriwayatkan oleh Sa'd bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang menyebarkan Islam ke Nusantara. Oh, dekat dengan kita nih. Sa'd bin Abi Waqqas itu sahabat Nabi yang menyebarkan Islam ke Asia, termasuk ke Nusantara. Ya. Kata Sa'd bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, at'i fulanan fa innahu mu'minun. Setelah perang nih Pak, Rasul membagi ghanimah. Ghanimah dibagikan oleh Rasulullah SAW, ya. Tapi Rasul nggak memberikan kepada laki-laki ini, ya, dari Khuzaimah, Bani Khuzaimah, tidak diberikan harta rampasan perang. Lalu Sa'd bin Abi Waqqas ngomong, ya Rasulullah, berikanlah kepada dia itu, karena dia itu orang beriman. Lalu Rasul berkata, waqal Rasulullah au muslimun, atau dia baru hanya sebatas muslim, nggak diberikan. Jadi kan lalu Sa'd bin Abi Waqqas ngomong lagi, ya Rasulullah, a'ti fulanan fa innahu mu'minun. Ya Rasul, kasih dong dia tuh, ya, barang seberapa gram atau berapa ekor hewan rampasan perang tuh, karena dia beriman. Saya percaya dia beriman. Rasul bilang, atau dia baru beragama Islam saja. 3 kali Pak. Saya ngomong lagi, ya Rasul, kasih dong dia lah sedikit bah, ya, harta itu. Rasul bilang, dia baru Islam saja.
Pak, ini orang habis perang, Pak. Habis perang, tapi dikatakan belum beriman. Coba. Apalagi kita yang baru habis sholat doang. Ya. Dinyatakan belum beriman, baru sebatas muslim. Tuh. Ngeri kalau baca hadis ini, Pak, kita. Atau baca ayat ini. Apakah kita ini sudah termasuk beriman atau masih muslim? Itu pertanyaannya kalau merujuk pada hadis Nabi dan ayat Quran tadi tuh. Karena iman belum masuk ke dalam kolbu, baru sebatas lisan. Saya beriman, ya saya baca Quran, saya baca sholat itu, bacaan gerak-gerik itu. Tapi imannya belum masuk ke dalam kolbu. Kan iman itu dalam tafsir fikih itu ya. Iqraru bil lisan, ucapkan dengan lisan, patasdikul bil qalb, dan dibenarkan oleh hati, wal amul bil arkan, dan diwujudkan bentuk amalan, itu iman. Kalau Islam itu hanya sebatas amalan-amalan zahir, puasa, sholat, haji itu amalan fisik, itu baru Islam, baru sampai di atas sebatas muslim. Tapi kalau disebut iman harus ada dalam qalb, keyakinan, rukun iman tuh. Kalau kita cerita hadis Jibril tuh, Pak, ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril tentang ma makna Islam, ma makna iman tuh, ma makna Islam, terus jawab, Islam itu rukun Islam. Islam tuh rukun iman itu rukun iman. Apa rukun iman? Percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada para kitab, percaya pada para malaikat, percaya pada hari kiamat, dan percaya baik dan benar dari Allah. Sudahkah kita percaya itu? Atau hanya sebatas ya percayalah pada Allah, tapi ternyata kita tidak mempercayai Allah, karena masih mencampur adukan akidah kita dan keyakinan lain. Kita percaya masih dengan karuhun. Nah, sebagai pemberi ajaran filosof, ya, kita percaya, kita ikuti aturannya tuh, aturan karuhun itu yang jelasnya bertetangga dengan Islam. Artinya apa? Agama Islam belum masuk meresap ke dalam kolbu. Nanti baca surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna fahum la yuftanun. Apa kalian mengira, ya, kalau kamu berkata beriman padahal kamu belum diuji itu, ya. Kita menyatakan beriman, kata Allah nih. Jangan kamu kira kamu berani mengatakan beriman sebelum kamu diuji. Jadi diuji dulu keimanan itu. Dengan apa? Dengan berbagai macam persoalan. Baik itu kesenangan maupun kesulitan, itu ujiannya. Ciri orang beriman adalah, kata Rasul bilang, ajaba li amril mu'minin, sungguh mengagumkan orang yang beriman itu, ya. Jika diberi nikmat, kesenangan, dia pasti bersyukur. Jika dikasih kesusahan, kesulitan, dia pasti sabar. Sudahkah kita melalui fase itu? Ya. Kalau kita dikasih nikmat, ya sehat, bersyukur gak kita? Terima kasih gak? Kalau kita dikasih rezeki, ya bersyukur gak kita? Terima kasih gak? Ucapkan alhamdulillah gak? Anak kita sukses, ya, istri kita berhasil tuh, bersyukur kita dengan apa yang Allah berikan. Itu ujian, Pak, ya. Ujian kenikmatan, ujian kesenangan. Kalau kita nggak bisa bersyukur dengan ujian kesenangan, wah ini kan memang sepatutnya saya mendapatkan ini. Saya kan kerja keras, ya. Saya kan usaha bisnis, saya kan PNS. Ujian tuh. Kalau kita bersyukur dengan kenikmatan itu, maka belum beriman. Sebaliknya ketika diuji dengan kesusahan, kesulitan, persoalan hidup, ya, bangkrut misalnya, dipecat, PHK, ya. Terus apalagi sakit, anaknya gagal masuk perguruan tinggi itu, coba
istrinya selingkuh misalnya gitu ya. Alhamdulillah ya. Itu ujian berat. Tapi apakah kita sebagai orang Islam menghadapi ujian itu sabar atau tidak? Kalau sabar maka dia disebut beriman. Ya. Kalau tidak sabar marah-marah, orang-maring, sana nyalain orang lain, gara-gara kamu sih. Jadi saya begini, gara-gara kamu sih anak saya nggak lulus. Contoh gitu. Gara-gara kamu bisa jadi sakit. Tuh. Semua salahkan orang lain. Padahal baik dan buruk itu minallahi ta'ala, semuanya dari Allah. Ya. Karena dari Allah maka kalau kita mendapatkan kesulitan, kita dituntut untuk bersabar. Ciri orang beriman. Ya. Kata Imam An-Nawawi Pak. Wa kam min mustadrijin bi ni'mati alai. Wa kam min maghrumin fi sitri alai. Wa kam min maftunin fi sani alai. Kata Imam An-Nawawi. Berapa banyak orang Islam Pak, ya. Diuji dengan harta yang melimpah, kenikmatan tuh yang banyak tuh. Ya. Pada itu kata dia itu istidraj. Apa itu? Jebakan, tipuan, gitu ya. Berapa banyak orang dikasih harta melimpah, ya. Kemudian tidak bersyukur, pada itu merupakan tipuan yang akan menjatuhkan dia, akan jadi sakit. Orang yang jatuh dari lantai 1 meter ketinggian dia nggak berasa sakit. Orang yang punya kekayaan 100 juta kalau dia bangkrut dia nggak sakit. Tapi orang yang ada ketinggian pohon kelapa tuh jatuh dia sakit. Orang yang punya harta miliaran tuh jatuh sakitnya luar biasa. Itu kata Imam An-Nawawi gitu. Berapa banyak orang tertipu dengan harta melimpah, padahal itu akan menjatuhkan dia kalau dia tidak bersyukur. Yang kedua kata beliau, wa kam min maghrumin bisitri alai. Berapa banyak orang yang tertipu dengan ditutupnya aib dirinya. Ini ujian Pak. Bukankah aib kita ini banyak Pak? Saya merasa ya, punya aib. Apa aib itu ya? Cacat celah pada diri sendiri, kekurangan, kesalahan, kekeliruan yang selama ini tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan istri anak kita pun nggak tahu kalau kita punya aib, punya cacat celah. Kenapa? Karena ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisitri alai. Kita punya cacat, punya celah, punya aib, punya kesalahan, punya kekeliruan, dan orang nggak ada yang tahu satu kampung. Satu kantor nggak ada yang tahu, satu rumah nggak ada yang tahu, termasuk anak istri kita, orang tua kita nggak tahu kalau kita punya cacat, punya celah. Itu semata-mata karena Allah sayang pada kita, Allah tutupi itu aib sehingga nggak bocor. Tapi tahukah itu kata Imam Nawawi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa nggak kamu tidak menimbulkan aib kembali, membuat kekeliruan lagi, bikin kesalahan lagi? Ya, bikin cacat celah lagi pada dirimu sendiri. Ya. Kalau kamu lakukan lagi, maka akan Allah bongkar tuh cacat celah aib diri kamu sejak dulu, ya, sampai sekarang. Oke, itu kita harus jaga betul, ya. Kata Imam Nawawi, jaga tuh aib itu jangan sampai terbongkar. Dengan cara apa? Dengan cara tidak mengulanginya, ya, dengan cara penyesalan, dengan cara berdoa ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara taubat dan nasuhatu. Itu cara untuk menutup aib kita agar tidak terbongkar. Syukuri Pak, bersyukurlah kalau kita punya aib tidak dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang yang stres Pak gara-gara ijazahnya palsu dibongkar. Siapa membongkar? Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui tangan-tangan orang-orang itu dia bongkar satu persatu, saksi-saksi mata saksi itu mengungkapkan itu ijazahnya palsu. Artinya aibnya dibongkar, nauzubillah. Pada diri kita punya aib yang Allah lindungi, Allah jaga tuh. Ya. Oleh karena itu syukuri aib kita ditutupi Allah Subhanahu Wa Taala, dan ingat jangan ulangi lagi. Jangan coba-coba membuat kekeliruan, kesalahan seperti yang Allah tutup aib itu.
Kata Imam Nawawi begitu Pak, dua tuh ya. Yang ketiga kata beliau, wa kam mim maftunin bisani alai. Berapa banyak orang yang jatuh terjungkal karena pujian. Nih Pak, kita dipuji oleh orang nih Pak. Hebat ya Bapak ya, wah mantap. Mobilnya baru, motornya grass, badannya mulus, rumahnya megah tuh. Orang muji, pantas muji ya. Tapi kalau kita merasa pujian itu, pujian berarti memang hasil kerja saya. Ya, orang memuji itu ya, hebatnya materinya bagus. Wah, itu kan karena saya punya ilmu. Ada rasa bangga tuh. Itu awal mula kejatuhan kita Pak. Kalau kita bangga dipuji oleh orang. Karena pujian karena yang muji itu kan hanya Allah. Kan segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan manusia memuji itu, Allah. Tapi kalau kita dipuji oleh orang, lalu kita merasa bangga, disitulah letak ujian sebenarnya dan situlah awal mula kejatuhan kita. Oleh karena itu bagaimana menyikapi ujian orang lain itu? Ucapkan alhamdulillah. Ya. Hebat ya Bapak ya, mobilnya bagus. Alhamdulillah. Hebatnya rumahnya megah ya. Alhamdulillah. Hebat istrinya cantik ya. Alhamdulillah. Begitu. Ya. Jangan ada perasaan ujub, sombong. Hebat ya. Langsung dia hidungnya mancung ya, kayak Pinocchio, dadanya membusung. Ya. Siapa dulu dong bapaknya? Siapa dulu mamanya? Siapa dulu anaknya? Begitu jawabannya. Nauzubillah. Oleh karena itu Pak, kembali lagi ayat tadi Al-Hujurat ya. Agar kita disebut bukan hanya sebagai orang Islam, tapi juga orang beriman, maka laksanakanlah seluruh perintah Allah itu, baik yang ada di rukun Islam maupun ada yang di rukun iman. Dan yang ketiga, siapkan mental bersyukur jika mendapatkan kenikmatan dan bersabar jika mendapatkan musibah, ujian, macam-macam cobaan itu. Bersabar. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan bagi kita sehingga kita menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.